Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Putrayu, NIM 1911105030 dari kelas Farmasi A pagi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas CPK 1 Bahasa Indonesia tentang ejaan bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan dalam bahasa Indonesia. Ejaan dalam bahasa tulis di dalamnya berisi kaidah yang mengatur. Yang pertama, bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran. Yang kedua, bagaimana hubungan antar lambang-lambang itu, baik pemisahan atau penggabungan dalam suatu bahasa. Secara teknis, ejaan dimaksud sebagai cara penulisan huruf, penulisan kata, penulisan kalimat, dan penulisan tanda-tanda baca atau punktuasi. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen 1901. Ejaan Van Ophuijsen ditetapkan pada tahun 1901 dan diterbitkan dalam sebuah buku kitab logat Melaju. Sesuai dengan namanya, ejaan yang disusun oleh Ch.A. Van Ophuijsen dengan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, melakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk. Terbitnya ejaan Van Ophuijsen sedikit banyak mengurangi kekacauan ejaan yang terjadi pada masa itu. Contoh ejaan Van Ophuijsen: yang pertama, huruf Y ditulis dengan J, contoh sayang menjadi sajang. Yang kedua, huruf U ditulis dengan OE, contoh sempurna menjadi sempurna. Yang ketiga, huruf J ditulis DJ, contoh Jakarta menjadi Jakarta. Yang keempat, gabungan konsonan KH ditulis dengan CH, contoh khawatir menjadi khawatir. Yang kedua ada ejaan Suwandi 1947. Ejaan Suwandi ini ditetapkan pada tanggal 19 Maret 1947, diresmikan dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264/BHG.A. Ejaan baru itu diresmikan dengan nama ejaan Republik. Ejaan Republik lazim disebut ejaan Suwandi karena nama itu disesuaikan dengan nama orang yang memprakarsainya. Seperti kita ketahui, Suwandi merupakan nama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ketika ejaan itu disusun. Perbedaan ejaan Republik dan ejaan Van Ophuijsen yang tampak mencolok seperti contoh di bawah ini. Ejaan Van Ophuijsen dari kata OE tadi kan oemum. Kalau di ejaan Republik hanya menggunakan satu huruf yaitu U, umum. Yang kedua ada koma di atas dan atau OE yaitu maklum. Kalau di ejaan Republik itu hanya menggunakan satu huruf, bisa huruf K atau U, jadi maklum. Yang ketiga di ejaan Van Ophuijsen itu ada tanda garis miring, itu bisa digunakan kata-kata rata-rata. Jadi setelah rata menggunakan garis miring dan rata. Kalau di ejaan Republik itu hanya menggunakan angka 2, seperti rata-rata, tapi menulisnya hanya dengan rata lalu dikasih pangkat 2 gitu. Selanjutnya yang ketiga ada ejaan pembaharuan 1957. Ejaan pembaharuan merupakan suatu yang direncanakan untuk memperbaharui. Ejaan Republik dibentuk pada tanggal 19 Juli 1956. Konsep ejaan pembaharuan dikenal dengan ejaan Prijono Katopo, sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu. Kepemimpinannya kepada E. Katopo. Hal-hal yang menarik dalam ejaan pembaharuan
adalah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf-huruf tunggal atau bersifat fonemis, yang artinya dalam ejaan itu diusahakan hanya dilambangkan dengan satu huruf. Contohnya seperti ini: perubahan penggunaan penggabungan dua huruf menjadi satu huruf, NG menjadi huruf N. Lalu DJ menggunakan huruf J, NJ menggunakan N, ada lambangnya di atas. Lalu TJ menggunakan TS, SJ menggunakan huruf S. Lalu ada penggunaan diftong seperti satai menjadi satai menggunakan Y. Lalu harimau, harimau dirubah menjadi harimau menggunakan huruf W. Lalu amboy, amboy dirubah menjadi kata amboy, dari huruf I-nya diganti huruf Y. Selanjutnya yang keempat ada ejaan Melayu Indonesia atau Melindo 1959. Melindo merupakan akronim dari Melayu Indonesia, merupakan ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia, yaitu Selamat Muljana, dan pihak Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail, yang tergabung dalam panitia kerjasama bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Pada tahun 1959 mereka berhasil merumuskan ejaan itu. Ejaannya itu ejaan Malindo. Awalnya ejaan Malindo itu dimaksudkan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan di kedua negara tersebut. Namun karena pada masa itu terjadinya ketegangan politik antar Indonesia dan Malaysia, maka ejaan itu pun akhirnya gagal diresmikan. Sebagai akibatnya pemberlakuan ejaan itu tidak pernah diumumkan. Hal yang berbeda ialah dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TJ seperti pada kata cinta diganti dengan C menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti pada kata jonja diganti dengan huruf NY menjadi nyonya. Selanjutnya yang kelima ada ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK 1966. Ejaan baru atau ejaan LBK ini merupakan lanjutan dari rintisan panitia ejaan Melindo. Konsep ejaan ini disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain: yang pertama, mempertimbangkan teknis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar setiap fonem dilambangkan dengan satu huruf. Yang kedua, pertimbangan praktis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar pelambangan secara teknis itu disesuaikan dengan keperluan praktis seperti keadaan percetakan dan mesin tulis. Yang ketiga, pertimbangan ilmiah, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar perlambangan itu bisa mencerminkan studi yang mendalam mengenai kenyataan bahasa dan masyarakat pemakainya. Perubahan penggunaan penggabungan dua huruf menjadi satu huruf, contohnya seperti DJ, remaja, remaja menggunakan REMADJA berubah menjadi ramaja. Yang kedua, TJ, cakap, berubah menjadi C, yaitu cakap. Selanjutnya yang keenam ada ejaan yang disempurnakan 17 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan atau EYD diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, pada tanggal 16 Agustus 1972, yang merupakan lanjutan dari ejaan baru atau ejaan LBK. Pedoman ejaan bahasa Indonesia disebut pedoman umum karena pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Hal-hal yang terdapat dalam EYD: perubahan huruf dari ejaan lama ke ejaan yang disempurnakan EYD. Yang pertama ada huruf D sama C yang bisa menjadi kalimat jika atau wajar. Kalau di EYD hanya menggunakan satu huruf, yaitu huruf J, menjadi jika atau wajar. Yang kedua ada huruf T sama J yang jadi kalimat cakap atau percaya, dirubah menjadi satu huruf, yaitu huruf C, yaitu cakap dan percaya. Yang kedua NJ, jatah atau sunji, yang dirubah menjadi dua huruf NY, yaitu nyata dan sunyi.
Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.